Itulah manusia dari Nazaret. Kok Anda mengatakan Tuhan? Karena dari perspektif Saulus saat itu dia melihat suatu yang agung, suatu sinar yang mulia, duduk di sebelah suatu Allah Bapa yang lebih mulia lagi. Dia mengatakan bahwa itu Tuhan. Tapi dari perspektif Paulus Yesus bertanya, Bung, Saudara Yosef, Iya, Paulus bertanya, iya. siapakah engkau Tuhan? Harusnya Tuhan. Yesus menjawab, ya aku Tuhan. Tapi dia mengatakan apa? Aku Yesus, manusia dari kota Nazaret. Betul. Kok jadi Tuhan? Karena dari sudut pandang Yesus sebagai Tuhan, dia menyatakan diri sebagai anak manusia. Begitu loh Bang Suma. Nah, Dia berarti merendahkan bukan Tuhan hatinya. kan? Dari sudut pandang Yesus dia bukan Tuhan. Dia tidak merasa mau Oke. dituhankan. Nah sekarang yang berfirman kepada Salomo, manusia atau Tuhan? Allah Bapa. Allah Bapa. Yang berkata kepada Paulus, manusia atau Tuhan? Yesus. Manusia. Berarti kedudukan daripada apa yang diterangkan oleh Amsal 3 nomor 5 itu jauh lebih tinggi daripada asumsi saudara saya tadi. Itu cuma asumsi, nggak boleh berpegang kepada asumsi, harus berpegang kepada firman Tuhan. Kembali kepada tema kita, tentang roh kebenaran. Sedikit saya tambahin sedikit aja. Iya, Mohon silakan. izin. Silakan. Saat Paulus bertanya, siapakah kau manusia? Apakah enak dibilang kayak gitu? Aduh, silau. Justru tidak enak. Itu kan aneh. Justru gitu. tidak enak ketika Paulus mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Emang Tuhan bisa didengarkan menurut Yesus? Suara Tuhan bisa didengar menurut Yesus? Suara Tuhan menurut Yesus bisa didengar dong Bang Suma. Lalu Bisa bagaimana dengan pernyataan dia mengatakan, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengarkan? Itu Yesus lagi, mohon maaf, Yesus lagi bohong atau apa itu? Ketika dia mengatakan seperti itu. Suaranya tidak didengar Paulus gitu maksudnya? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini kan nggak pernah bicara kepada Paulus, Bang Suma. Bang Suma kan tahu, Paulus nggak pernah ketemu secara pribadi dengan secara fisik dengan Yesus. Bang Suma kan tahu. Iya, berarti pengakuan Paulus mengaku dipilih dari sejak rahim, dipilih sebagai apa? Paulus dipilih sejak rahim. Ayatnya di mana? Coba tolong bukain. Galatia 1:15. Saya baca ini. Silakan. Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Iya. Saulus di sini dipanggil iya, dia dipilih apa Allah. di sana? Di dalam. Hah? Dipilih Allah Dia dipilih sebagai pemberita Yesus Kristus. Karena gini, Bang, Anda tadi mengatakan dia tidak, saudara sendiri yang mengatakan dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Mana yang benar? Gini. Saya mau baca dari Sialaber ya. Sialaber yang terjemahan lain. Iya, Tetapi silakan. ketika Allah, yang telah mengkhususkan aku sejak aku dalam rahim ibuku dan memanggil aku melalui anugerahnya. Berarti yang jelas yang memanggilnya bukan Yesus, Allah. Tapi Allah, oke. Berarti dia dipanggil dari sejak dalam rahim ibunya. Boleh bacakan saya Mazmur 58 nomor 4 atau nomor 5 atau nomor 3? Nomor 3 aja deh, nomor 3. Bentar. Mazmur 58. Silakan. Mazmur. Saya pakai ini ya, bentar. Bolak-balik. Mazmur berapa, Bang Zuma? 58 nomor 3 aja, nomor 3. 58. Nomor 3. Oke. Siap. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Oke. Lalu
Saulus tadi mengaku kemudian dipilih dari sejak dalam rahim. Kalau dia dipilih dari sejak rahim sebagai orang benar, maka sejatinya dia tidak perlu bertaubat. Betul? Betul. Tapi kenapa dia bertaubat? Karena mungkin ya, ini dari pandangan saya nih, dia menyiksa Yesus dengan cara menyeret orang-orang percaya yang sudah percaya Yesus, menyesal, melempari batu, itu yang dianggapnya adalah hal buruk. Sejak pertemuan dia dengan Yesus, dia buta, lalu dia bertobat. Oke. Kalau itu yang menjadi perilaku Saulus, dia ini sebenarnya dipilih dari sejak dalam rahim sebagai penyesat, sebagai orang-orang yang menyimpang, sebagai pendusta-pendusta, atau dipilih sebagai rasul? Kalau Kan saya tadi kita jawab, sudah kalau saya jawabnya awalnya sebagai penyesat menjadi bertobat, bagaimana menurut Bang Suma? di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus di sana masuk dalam daftar deretan nama nabi yang ada di Antioquia. Kenapa dia harus menjadi penyesat kalau dia sejak nama Saulus aja dia sudah nabi? Apakah ada nabi yang menyesatkan kemudian? Setahu saya, nabi yang menyesatkan itu adalah nabi palsu. Oke. Kenapa kemudian dia mengaku dipilih dari sejak dalam rahim, lalu kemudian kenapa dia perlu bertobat dari penyesatan, kesesatan, dan kemaksiatan yang dilakukan? Katanya dipilih dari sejak dalam rahim. Kalau dia dipilih dari sejak dalam rahim, berarti seharusnya sama seperti Yesus, sama seperti Daud, sama seperti Musa. Dari sejak lahir perilaku-perilaku mereka mencerminkan sebagai nabi Tuhan. Ini kenapa tidak pernah bertemu Yesus pun sekali? Nggak pernah. Nah, ada dua perspektif, bahwa kalau misalkan ini dari kandungan dia dari kandungan sudah dipilih Allah. Kalau begitu dia menyatakan bahwa dari lahir dia memang merasa sudah benar, dia melakukan kehendak Allah dengan menyeret pengikut Yesus, menyiksa pengikut Yesus. Lalu setelah bertemu dia bertobat. Makanya disebut kalau dia tuh itu. Nah, perspektif kedua dari Bang Suma, bahwa ini adalah penyesat. Penyesatnya itu memang pura-pura. Mari kita buktikan, Bang ya. Ya, berdasarkan Mazmur 58, memang ada orang dari sejak rahim dia sudah ditentukan sebagai orang yang menyimpang. Tuhan sebut orang fasik. Dari sejak kandungan mereka disebut pendusta-pendusta yang telah sesat. Kita sepakat di situ, Bang ya? Sepakat, ada. Oke, baik. Kita masuk ke dalam Lukas 21. Ini kitab saudara sendiri yang menarasikan berdasarkan penyelidikan Lukas 21. Lukas 21. Oke. Di data nomor 8-nya coba Anda baca. Nomor 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saat yang sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Oke. Apa yang saudara pahami di sini? Pertama, waspada supaya kamu. Kamu di sini siapa, Bang? Orang-orang yang memakai nama Yesus. Enggak. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Kamu di sini siapa? Orang yang percaya Yesus. Oke. Siapa mereka ini? Orang yang mengasihi Yesus lah. Orang-orang yang percaya Yesus. Orang yang hidup sesama Yesus atau orang-orang Romawi Yunani yang menjadi Katolik Kristen pertama kali? Orang-orang yang ada di zaman Yesus. Masya Allah. Orang-orang yang ada di zaman Yesus. Lalu pertanyaan saya, siapa yang datang kepada orang-orang ini dengan melabel nama mereka, dengan melabelkan bahwa mereka adalah rasul utusan Yesus? Di mana-mana dia mengajarkan dia adalah utusan Yesus, rasulnya Yesus, lalu mengatakan akulah dia, Yesus itu adalah Tuhan. Ini siapa nih yang datang kepada murid-murid Yesus angkatan pertama? Ini siapa, Bang?
Loh, Petrus yang bilang, kan di ayat tadi kan saya sudah tunjukkan Kisah Para Rasul 2. Petrus, siapa lagi? Allah yang Iya, enggak maksud saya. Ya. Maksud saya gini. Sabar. Yang dimaksud Yesus di sini kan waspadalah. Maksudnya hati-hati. Supaya kalian jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku. Salah satu yang memakai nama Yesus, yang mengaku pernah bertemu Yesus di padang gurun itu siapa? Di padang gurun, ya Paulus. Ya, pada saat dia ke Damsyik, dia di situ Paulus. membawa-bawa nama Yesus. Betul, Ya, Paulus, baik. Berarti Paulus ini dipilih dari sejak dalam rahim sebagai Tunggu. Maksudnya dia jadi penyesat gitu kan, maksud Bang Zuma? Mazmur 58 nomor 3. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang sesat. Yang sesat itu pasti penyesat. Yang menjadi penyesat itu pasti orang sesat. Yang datang kemudian adalah orang yang sudah dipilih dari sejak dalam rahim untuk menyesatkan murid-murid Yesus. Oke. Sekarang kita lihat nomor 12-nya. Boleh bacakan saya nomor 12-nya, Bang, di Lukas 21? Nah, Lukas 21 ayat 12. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan diserahkan kepada raja penguasa oleh karena namaku. Lalu, Ya, siapa yang melakukan itu, Bang? yang melakukan ini ya orang-orang Farisi, orang-orang imam ahli Taurat, termasuk Paulus dan Oke. Termasuk Paulus. Termasuk Lagi-lagi Paulus. Paulus Iya, lagi-lagi nama Paulus masuk. Pertanyaan saya ulang lagi. Paulus ini dipilih menjadi rasul atau dipilih menjadi penyesat? awalnya jadi penyesat, jadi akhirnya jadi pengikut. Gimana? Awalnya Bagaimana penyesat, mungkin? jadi penyesat. Oke, baik, saya hargai. Jadi Paulus itu awalnya penyesat, kemudian dia menjadi pengikut, betul? Betul. Betul, Menurut Bang? Alkitab sih Oke. begitu. Oke. Ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Kalau Saulus ini adalah serigala, orang sesat, bagaimana caranya kemudian dia menyamar seperti domba? Ya dia pura-pura ngikut Yesus, gitu. Masya Allah. Terjawab bukan? Iya, oke. Siapa Tapi yang bagaimana- berpura-pura? Siapa yang berpura-pura? Bagaimana yang dikatakan Petrus, dia ada Allah sendiri yang membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Itu keperkataan Petrus bohong atau gimana gitu? Siapa yang mengatakan itu adalah Petrus yang berkata demikian? Petrus menulis itu di mana? Di kitab Kisah Para Rasul, kata Petrus. Kisah Para Rasul itu tulisan Lukas. Coba ininya dalilnya di mana? Ini tulisan Lukas, saya mau lihat. Oke, baik ya Bang ya. Kita lihat di dalam Yohanes 14 nomor 3 coba. Yohanes 14. Sorry, bukan di Yohanes. Maaf, saya hilaf. Kisah 14 nomor 3 coba. Kisah La khala wala quwata illa. Saya lupa dalilnya. Oke. Kisah Apa, Bang? Para Rasul. Sabar ya. Oke. Gak apa-apa, Kisah- santai Bang. Iya. Kisah Para Rasul 13 14 nomor 3 mungkin ya. Coba bantu saya teman-teman, di mana Petrus di sana disebut sebagai orang idiot itu tertulis di mana ya? Saya kok Wow. jadi blank. Wow. Oke. Apaan Bang Johan? Yohanes sama Petrus Lukas. disebut gimana? Yo, Petrus idiot. Coba ya saya cek. Petrus idiot. bisa
3:14 apa Kisah 4:13. Iya, saya juga jadi error ini. Ini pengaruh kopi kurang Masako ini kayaknya. Buka ya. Iya, Kisah 4:13, Bang. Oke. Dinda Alip, thank you. Ketika mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan menyadari bahwa mereka adalah orang-orang biasa dan tidak bersekolah, mereka terkejut dan menyadari bahwa orang-orang ini adalah pernah bersama Yesus. Oke. Orang-orang biasa tidak bersekolah, siap. Iya. Kita lihat original teksnya di sana, apa yang disebut di sana itu. Nah, original teks berarti ke sabda ya. Saya buka dulu sabda. Iya. Ngomong-ngomong, Bang Suma dapat belajarnya dari mana, Bang? Luar biasa loh. Saya salut. Dari biasa aja. kisah para rasul. Kapan-kapan boleh lah, Bang. Saya pengen berguru sama Bang. Boleh. Ini sama halnya kita Ini sedang lagi belajar. berguru. Ketika saya bacain ya, Bang. Ketika sidang Ya. itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa bentar. Dari apa nih? Cielaber, PSI, PL, mau yang dari mana? Cielaber aja ya, saya paling enaknya Cielaber karena nggak pernah diubah-ubah dari awal. Para Iya. anggota mahkamah itu heran melihat keberanian Petrus dan Yahya karena mereka tahu bahwa kedua rasul itu adalah orang biasa yang tidak berpendidikan. Mereka pun mengenal keduanya sebagai orang yang selalu bersama-sama dengan Isa. Mereka pun mengenal keduanya sebagai orang yang selalu Sebentar dulu ya teman-teman, ini kok jadi error punya saya, jangan kemana-mana dulu. Ini dulu yang masuk. Tunggu ya. Aku geser dulu sejenak, baru masuk ulang nih. Tunggu ya. Jangan kemana-mana dulu sebentar ya. Ini lagi error nih, baru nyampe soalnya. Aku masukin dulu yang satu. Aku pindah dulu ke sebentar ya, ke sini dulu bentar. Jangan kemana-mana dulu, aku di sini dulu. Nah, coba. Kita dulu ya, teman-teman. Sabar dulu, yang kemana-mana baru nyampe soalnya nih. Tinggal menunggu informasi dulu. Maklum kebanyakan urusan nih. Loh, ada juga nih. Sama aja. Aja. Kenapa kalau kesana nggak mau ya? Udahlah, tunggu sebentar. Bisa mana kali itu? Ini nggak apa-apa lah. Sampai dia mau nanti. Kalau kesini dulu. Orang idiot. Iya, di 2, 3, Petrus 9. disebut tidak terpelajar. Petrus tidak terpelajar dan Petrus adalah orang idiot. Bagaimana mungkin kemudian dia mencatat kisah para rasul yang sebegitu tebal? Oke, siap. Berarti ini bukan ditulis oleh Petrus ya. Gitu. Petrus. Iya. Nah, Bahkan tradisi gereja mengatakan bahwa kisah para rasul itu ditulis oleh Lukas. Nah, itu di mana? Saya mau cari. Di mana, Bang? Saya pernah berdiskusi ya dengan seorang pendeta. Dia dengan jelas mengatakan bahwa penulis kisah para rasul itu secara tradisi gereja itu dituliskan oleh Lukas. Oke. Coba Anda masuk di mana tuh ya? Di mana? Biasanya orang dapat data-data di link itu kan ini apa? Apa ya? Di lembaga di linknya Lembaga Alkitab Indonesia, coba Anda buka. Penulis kitab para rasul ini siapa? Akan tertulis di sana Lukas. Oke, sebentar. Lembaga kita Sedangkan Lukas, kalau Anda melihat di dalam tulisan buku pertamanya, dia menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Berarti bukan firman Tuhan, Bu. Oke, paham. Kita lihat Berarti semua catatan semua Lukas yang kalau Anda dikatakan- buka Bible di Ya, Bible ya.
Kita nggak? bantu buka Oke, ya. aku buka. Udah nih, penulis buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Anda tidak. Lanjut. Di sini penulis Lukas. Ya? Dibesarkan kalau ada yang bisa memberikan informasi penulis kisah para rasul. Lukas. Siap, Insya siap. Allah. Kelihatan. Oke. Oke. Lalu Sip, jelas ya. pertanyaan Oke, kedua, siap. Bang. Sekarang kalau berbicara Siap, mengenai makasih, Lukas Bang. yang menulis, siap. Bentar ya teman-teman, ini lagi error nih. Sabar dulu ya. Oke, udah kelihatan. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana, Bang? Kalau ini Lukas ayatnya di adalah mana ya tertulis itu ya? murid Paulus ya. Saya Dia cek di mengatakan Google ya. dia mengatakan begini, panggillah Markus ke sini. Saya baca di Wikipedia ya. Santo Ada Lukas. dalilnya tuh di mana Ya, Paulus Santo Lukas. Ada nih, dia disebut Lukas Penginjil. Murid Paulusnya di mana ya, Bang? Lukas berasal Apa dari itu? Antioquia. Oke, Apa? dapat. Lukas Salam berasal dari kepadamu Antioquia dari dan Tabib Lukas, berprofesi sebagai Kekasih dokter. dari Ia menjadi seorang murid dari para rasul dan kemudian mengikuti Paulus hingga kemartirannya. Oke, dapat. Iya. Lalu, Bang? Jadi Paulus dan Lukas ini sama-sama Iya, punya di sama- dalam kitab ya kan dikatakan oleh Yesus sendiri yang berkata, mereka berarti banyak orang. Mereka kata Yesus. Iya, jamak. Mereka Betul. apabila datang. Di situ dikatakan iya, jamak Lukas 21. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Nah, yang paling terpenting kemudian ketika dikatakan oleh Paulus sendiri di dalam 1 Timotius 4 nomor berapa itu ya? Nomor 14 kali ya. Di situ dia mengatakan bahwasanya hanya ada Lukas yang tinggal dengan aku. Maka jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Berarti Paulus dengan lantang mengakui bahwa Lukas itu adalah muridnya, Markus juga adalah muridnya, kan gitu, Bang. Mereka satu komplotan Oke. yang Oke. kemudian menuliskan sebuah pemberitaan. Oke, apalagi tadi? Pertanyaan saudara Kalau saya. misalkan Lukas dan Markus ini murid Paulus penyesat, berarti Injil yang masih bisa dipegang yang mana, Bang? Yohanes, Matius? Oke, ini pertanyaan yang menarik. Ini pertanyaan yang menarik, Bang. Injil mana yang harus kita pegang? Kita harus mengakui bahwa Paulus, Markus, dan juga Lukas ini menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Coba kita lihat Markus yang ada, kita Markus 1 nomor 14. Markus 1:14. Siap. Ya. Iya. Dari TBK. mulai masuk. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Ya, Yesus silakan- ke Galilea, silakan memberitakan dibaca. Injil Allah. Injil Allah ya, bukan Injil Markus, Allah. bukan Injil Matius, bukan Injil Iya. Yohanes, Injil Allah. Nah, pertanyaan yang sama. Saya dan Anda bertanya dengan pertanyaan yang sama. Mana Injil Allah? Mana Injil Allah yang kemudian diberitakan oleh Yesus di Galilea? Karena Al-Quran mengatakan bahwasanya di dalam surah Al-Ma'idah Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan sangat jelas
bahwa kedatangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk menjelaskan isi kitab yang disembunyikan. Itu Al-Quran menarasikan. Berarti ada yang disembunyikan, ada kitab, ada pengajaran yang kemudian disembunyikan oleh Bani Israel, oleh ahli kitab. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, sungguh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada kalian menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula dari isi kitab yang dibiarkan oleh Rasulullah. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Al-Quran mengatakan Rasulullah menjelaskan banyak isi kitab yang disembunyikan, berarti ada kitab yang disembunyikan. Yesus mengajarkan Injil Allah di dalam Markus 1 nomor 14. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitab saudara di Yohanes 1, di situ Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Ini perkataan daripada Yesus di dalam Yohanes 1. Dia mengatakan bahwa Filipus, ikutlah denganku. Nah, ketika kemudian dikatakan ikutlah denganku, berarti Yesus ini memanggil muridnya sendiri yang bernama Filipus untuk memberitakan Injil. Di dalam Yohanes 1:43, Yesus memanggil Filipus dan berkata kepada Filipus, Filipus, ikutlah denganku. Berarti yang mendapatkan legitimasi, legalitas untuk menjadi pengikut pada saat itu dan memberitakan Injil Kerajaan Allah oleh Yesus adalah Filipus. Sedangkan di Kisah Para Rasul 8 nomor 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Saya ulang 1 menit. Saya ulang 1 menit. Oke. Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil Allah. Sebagai penyampai Injil Allah, Yesus memanggil muridnya Filipus. Di dalam Yohanes 1 nomor 43, kata Yesus, Filipus, ikutlah denganku. Setelah Filipus ikut dengan Yesus, ternyata Filipus di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 30 berapa tadi ya? Nomor 30. Oh, mau 43 35, sorry. Di situ dengan sangat jelas dikatakan bahwa Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Dengan kata lain, Filipus memberitakan Injil Allah. Pertanyaan saya sama seperti saudara, mana Injil Allah? Injil Allah sama Injil Yesus sama atau tidak, Bang? Sama. Sama. Di mana, Bang? Apanya? Injil Yesusnya tuh di mana, Bang? Kalau misalkan 4 Injil ini nggak bisa dipercaya lagi, berarti kan harus dibuang. Ya, kan? inilah yang Al-Quran katakan tadi. Ini yang Al-Quran katakan, bahwa kedatangan Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Berarti menurut Rasulullah, menurut Al-Quran ada kitab yang disembunyikan. Mari kita lihat di dalam Bible. Markus 1:14 ada Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Kalau tidak bisa ditunjukkan, berarti Al-Quran benar dengan mengatakan Injil Allah telah disembunyikan. Siap. Maaf, Bang, Yesus. Maaf, Bang, Saudara mau Yosef. nanya. Bang Juma, Maaf, Bang Juma. Bang, mau nanya. Gimana? Pak Yosef. Injil yang asli itu ada di Wahyu 10 nomor 10. Itu Injil Dimakan yang sama malaikat. 10. Kurang ajar. Anak durhaka. Ya kalau nggak percaya silakan cari apa? Cari mayatnya Yohanes. Nah itu belah perutnya di situ. Ada Injilnya dimakan sama dia. Oh. Dibaca dulu. Kalau tidak percaya dibaca. Wahyu berapa? Wahyu 10 nomor 10. Anak durhaka. Rasanya
Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya dalam mulutku. Dia terasa manis seperti madu, tapi sudah aku makannya perutku menjadi pahit rasanya. Oke. Nah, itu dimakan yang asli. Dimakan. Kira-kira bisa dibelek nggak sekarang jenazahnya di mana ya? Pengen tahu. Udah sudah jadi bubur. Allahu Akbar. Jadi Yesus tidak mungkin memberitakan Injil Filipus, Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Matius, Injil apalagi satu Lukas. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu nggak bisa dipercaya. Jadi kalau misalkan satu Alkitab ini nggak bisa dipercaya, terus kitab-kitab bidat yang disebut kitab Barnabas, kitab Apokrifa dan itu bisa dipercaya atau tidak, Bang Zuma? Coba. Kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan kemudian antara hak dan yang batil, sedangkan engkau sudah mengetahui yang benar itu benar, yang salah itu salah. Bahkan kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Bung, kalau Anda bertanya tentang kitab itu ya, kami umat Islam menerima Al-Quran, di mana Al-Quran menarasikan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ahli kitab ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Lalu ayat selanjutnya mengatakan, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Maka celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata buku ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka sendiri, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Coba kita lihat, semua penulis buku yang diimani oleh orang Kristen sebagai firman Tuhan yang disebut perjanjian baru, tak ada satupun dari mereka yang tidak mati dalam keadaan mengenaskan. Celaka, kata Allah. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitab. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri. Summa yaqulu, kemudian mereka berkata, hadza min indillah, buku ini berasal dari Allah, liyashtaru bihi thamanan qalila, padahal mereka hanya menjualnya dengan harga sedikit. Apa harga sedikit itu? Hanya ingin mendapatkan label naba rasul toh. Yang mereka dapatkan apa? Ada titel rasul, cuman itu. Yes, Rasul Paulus, Rasul Lukas, Rasul, cuman label rasul aja yang mereka idam-idamkan. Tapi kecelakaan yang datang kepada mereka, mati secara mengenaskan, kemudian mereka menjadi penghuni neraka yang kekal, khalidina fiha abada, mereka kekal di neraka. Ini Al-Quran yang menarasikan Al-Quran, dan kami beriman kepada Quran. Kami bertambah imannya kepada Al-Quran karena kami membaca, menelaah, mentadabburi, mengkaji, menelusuri apa yang termaktub di dalam kitabnya orang Kristen, dan ternyata Al-Quran itu benar. Ini hanya catatan-catatan Paulus sendiri. Bahkan Paulus mengukuhkan apa yang dikatakan di dalam kitabnya dia, di dalam Korintus berapa itu ya? Korintus 11 nomor 17 dikatakan bahwasanya apa yang aku katakan, aku tidak mengatakannya berdasarkan firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan dan ingin dibilang, ingin bermegah. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman, melainkan sebagai seorang yang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. 2 Korintus 11 nomor 17. Al-Quran salah menarasikan itu? Tidak. Wailul lilladzina yaktubuna alkitaba bi'aidihim. Kalau saya boleh menafsirkan, maka celakalah Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka berkata ini dari firman Tuhan, padahal mereka hanya menjualnya dengan harga sedikit. Mereka hanya ingin dikenal sebagai rasul, tetapi tidak memberikan faedah apapun.
Apa buktinya tidak memberikan faedah apapun? Apa buktinya bahwa mereka hanya berangan-angan? Coba kita lihat, kita tanya teman Kristen, bahkan saudara Yosef, apakah Tuhan menciptakan Tuhan? Kata saudara Yosef, yes. Apakah orang Kristen menyembah ciptaan Tuhan? Kata saudara Yosef, yes. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaliya wa inhum illa yazunnan, dan di antara mereka ada yang buta huruf yang tidak memahami firman Tuhan kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Saya yakin sekali ketika saudara mengatakan sekali saya mengajukan Amsal 3 nomor 5 harus berpegang kepada firman Tuhan, bukan kepada asumsi sendiri, pikiran sendiri, pendapat sendiri. Saudaraku membenarkan bahwa aku hanya berangan-angan, hanya asumsi saya sendiri. Na'udzubillah, 1400 tahun silam kalam Allah sudah datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW menyatakan keadaan yang kita lihat hari ini. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Kata Yesus bahwa penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Kalau penyesat itu menyesatkan banyak orang, berarti sampai hari ini kita harus melihat orang-orang yang tersesat itu. Kita harus melihat hari ini mereka yang disesatkan. Harus, karena itu adalah perkataan Yesus katanya. Kalau tidak ada hari ini orang yang sesat, berarti Yesus berdusta. Tapi karena Yesus mengatakan banyak orang yang akan disesatkan dan hanya sedikit yang diselamatkan. Hari ini faktanya kita temukan. Demikian. Luar biasa Bang Suma. Saya mau tambahin sedikit, Silakan. boleh? Silakan. Di Yohanes 1 ayat 48. Ya, saya bacain ya. Ayat 47, sorry. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." 48, kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Pertanyaan saya, Bang Zuma, manusia ciptaan mulia apa yang bisa dilayani malaikat turun naik seperti ini? Bisa tahu belum memanggil Filipus, dia lihat di bawah pohon ara. Ini manusia apa, Bang Zuma? Yesusnya. Betul. Anak Oke. Allah bukan. Allah tidak beranak Oke. dan tidak memperanakan. Gimana, Oke. Bang Zuma? Baik saudaraku. Tadi dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, qala innama ana rasulu rabbiki li'ahabalaki gulaman zakiyan. Dia adalah manusia suci yang menjadi anugerah atas muka bumi ini, yang datang kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau saya ditanya, manusia semacam apa ini? Dia manusia suci. Dia adalah manusia suci, dan sebagai tanda kepada Bani Israel, Allah kemudian menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel sebagai pertanda dengan mukjizat, dan juga diberikan kepadanya bagaimana seorang nabi yang datang kepada Bani Israel mengajak mereka kepada kebenaran. Kalau manusia suci Itu nggak yang boleh disembah, diterangkan. Bang Zuma? Gimana? Nggak boleh disembah. Manusia suci nggak Ya, boleh disembah. Ya makanya jangan disembah. Makanya jangan disembah, karena dia adalah manusia. Meskipun dia manusia, meskipun dia suci, tapi dia kedudukannya manusia, maka dia tidak boleh disembah. Makanya ketika Nabi Isa alaihissalam itu diadili, dihakimi oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, "Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam."
Betul. Anta Tapi kita, qulta linnas. Ya, tapi gimana? kan kita, Silakan. kita diajarkan berdoa di dalam nama Ya. Yesus kepada Allah Bapa. Kita menghormati Yesus, kita menghargai Yesus ya. Ada yang menyembah juga. Tapi kan menyembahnya kepada Allah Bapa yang adalah jalannya itu Yesus gitu. Apakah itu salah Bang Suma? Iya. Oke. Apa yang dimaksud dengan syirik di dalam Islam? Nah, saya nggak tahu. Yang Bang Suma, dimaksud saya nggak tahu. Ya. Yang dimaksud syirik di dalam ajaran agama Islam itu adalah menyembah Allah dan menyembah selain daripada Allah. Berarti ada dua sembahan. Oke. Yang dilakukan oleh teman-teman Kristen percaya kepada pencipta langit dan bumi, tetapi percaya juga kepada ciptaan pencipta langit dan bumi yang Anda sebutkan Oke. tadi. Berarti Kristen Baik. menyembah ciptaan, Anda katakan iya, berarti syirik. Sudah kafir Oke. syirik lagi. Ya, Siap. gimana? Siap. Adam diciptakan oleh Allah. Yes. Semua malaikat termasuk iblis sujud kepada Adam. Tapi iblis tidak mau sujud kepada Adam. Oke. Syirik atau tidak? Oke, terus Menurut Bang pertanyaan. Suma? Oh tidak. Karena Kenapa? ketika Allah kemudian memerintahkan. Oke, baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan para malaikat bersujud kepada Adam alaihissalam, sujud yang dimaksud ini bukan mempertuhankan. Kenapa? Karena para malaikat termasuk Azazil, termasuk iblis, termasuk jin adalah makhluk yang paling taat menyembah kepada pencipta langit dan bumi sebelum Adam alaihissalam itu dicipta. Makanya dikatakan oleh Allah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah, menjadi pemimpin di atas muka bumi. Nah, iblis sudah mulai goyah di situ. Loh, ada apa? Kok dia Allah mau menciptakan makhluk selain kita menjadi pemimpin? Sementara selama ini kita taat kepada Allah. Maka Allah mengatakan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah wa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ternyata ternyata Adam alaihissalam memiliki akal pengetahuan. Nabi Adam alaihissalam memiliki ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh iblis. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka kemudian menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Maka sungguh engkau yang mengetahui dan maha bijaksana. Jadi ada satu kemudian yang tidak mau. Jadi sujud di sini, Bung, sujud di sini bukan menyembah. Tuhan tidak mengajarkan mereka untuk menyembah, karena sembahan mereka hanya satu. Jadi sujud yang dimaksud di sini adalah menghormat kepada Adam, menghormat kepada makhluk ciptaan Tuhan. Illa iblis, kecuali iblis, mereka kemudian tidak mau sujud menghormat. Baik. Menghormat kepada pemimpin, bukan menyembah kepada Tuhan, bukan. Silakan. Oke, makasih Bang Suma, ini luar biasa pengetahuan Bang. Saya sangat terpukau. Saya mau tambahkan sedikit dari 1 Samuel 25 ayat 23. Ya. Antara menyembah, sujud ini akan terlihat di sini Bang Suma. Saya bacain 1 Samuel 25 ayat 23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Daud ini bukan Tuhan, Daud ini hanya raja, dia disembah sama Abigail. Ini menyembah ini ternyata TB itu luar biasa, mengganti dari Sheila Bear. Saya baca dari Sheila Bear ya. Begitu Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari keledainya, lalu sujud di hadapan Daud dan memberi hormat. Jadi yang mau saya sampaikan, umat Kristen mungkin kelihatan menyembah, tapi sebenarnya ejaan menyembahnya itu harusnya memberi hormat. Kalau kita melihat Yesus keturunan Daud, raja di atas segala raja, dia raja,
Raja yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai raja untuk diberi hormat. Apa salah gitu Bang Suma? Iya. Baik. Jadi kalau Anda menjadikan itu sebagai rujukan kemudian, menghormat di sini itu bukan perintah dari, bukan kemauan malaikat. Menghormat kepada Adam itu adalah perintah Allah. Nah, kalau sujud menghormat itu adalah perintah Allah, mana kemudian perintah Allah untuk sujud menghormat kepada Yesus? Ada? Nggak ada, nggak pernah ada. Nggak ada. Nggak ada berarti tertolak. Sujudnya Anda kepada Yesus sebagai penghormatan itu tertolak karena ada perintah Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal, masuk surga maksudnya. Hidup di dalam surga itu adalah kuncinya dua. Yang pertama, mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Yang kedua, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu kuncinya menurut Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Itu kuncinya sudah jelas. Betul. Tapi sebagai raja, dia itu sebagai raja Bang Zuma. Tuan, bukan Tuhan, Tuan. Yesus Tuhan sebagai Lord. raja. Lord, bukan God. Beda. Saya baca dari KJV. Lord. Iya. Iya. Tapi sekarang mari kita jujur-jujuran. Miliaran manusia berlabelkan Kristen itu menyembah Yesus atau hanya hormat saja? Karena TB yang sudah menulis menyembah, yang menyembah Bang Zuma. Menyembah. Karena TB kan yang iya. Makanya Allah bertanya kepada para iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Apa kata mereka? Qala ana khairum minhu. Saya iblis jauh lebih baik daripada Adam alaihissalam, kata iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau Tuhan menciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Ini jawaban iblis nih. Nah sekarang kenapa penghormatan yang dimaksud di sini bukan menyembah? Kenapa? Karena iblis pun tahu kalau Adam itu adalah ciptaan. Jelas sekali dia mengatakan khalaqtani. Engkau menciptakan aku minar dari api, sedangkan dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Berarti iblis tahu dia tidak disuruh menyembah, dia disuruh hormat. Angkat tangan sebelah kanan di atas pelipis, hormat Adam. Tapi Adam tidak mau menghormat. Kenapa? Karena menurut iblis, khalaqtani min nar, aku lebih tinggi derajatnya, aku dari api, dia dari tanah. Itu alasannya. Jadi ini tidak bisa dijadikan pembenaran. Oh, kami juga orang Kristen tidak menyembah, tapi hanya menghormat. Oh tidak, Anda sendiri mengakui Kristen menyembah Yesus. Dalilnya saya bisa beri Bang Zuma. Dalilnya bisa saya beri Bang Zuma. Silakan. Lukas 8 ayat 41 di TB ya, saya baca. Lukas 8:41, maka datanglah seorang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Ya, kepala rumah ibadat. Saya ulangi lagi, ia Yairus, kepala rumah ibadat, sambil tersungkur di depan kaki Yesus memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Kepala rumah ibadat. Oke. Kita lihat di terjemahan lain. Sheila Bear, lalu datanglah seorang laki-laki bernama Yairus, kepala rumah ibadat. Ia sujud di hadapan Isa dan meminta dengan sangat supaya Isa mau datang ke rumahnya. Iya. Ada kata sujud kan di situ ya? Iya, ada kata menyembah. Bentar saya cari. Iya. Apa kata memohon atau menyembah di situ itu bahasa Yunani-nya apa, Bang? Bentar, di AYT 2018 di situ ada seorang bernama Yairus datang kepadanya. Ia adalah seorang kepala sinagoge. Sambil sujud menyembah di kaki Yesus, Yairus memohon supaya ia datang ke rumahnya. Ini dari AYT menyembah sambil sujud menyembah. Itu nomornya 4098 Pipto. Gimana Bang? Pipto. Iya, Pipto. Apa tuh?
Jatuh. Jatuh, tersungkur, jatuh, sujud, berjatuhan, runtuhlah, rubuh. Menyembahnya mana? Bahasa Yunaninya menyembah apa? Menyembah di mana? Di definisi ada menyembah. Jatuh, tersungkur, jatuh, menyembah, ada. Iya. Ada menyembah. Oke. Oke, baik saudaraku. Pelan-pelan kita. Dalam bahasa Yunani menyembah itu apa? Gimana carinya? Bahasa Yunani menyembah. Kita translate Google gitu. Latria. Nomor berapa? Latria. Nomor berapa? Nomor berapa? Menyembah itu dalam bahasa Yunani berbeda dengan pipto. Pipto itu jatuh artinya, bukan menyembah. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat sambil apa harusnya di situ? Sujud. Sesuai dengan original teks. Sujud. Iya, sujud atau jatuh, tersungkur. Tidak menyembah kan? Iya, sama ayat. Tidak menyembah kan? Sama ayat Nah, disembah. terjemahannya salah. Karena tidak ada kemudian pipto itu terjemahannya menyembah, nggak ada. Bahasa Yunani menyembah kalau kita lihat itu adalah latreia. Perskoneo juga bisa. Latreia juga itu menyembah. Tapi kalau dia tersungkur atau terjatuh menghormat kemudian di dalam bahasa Yunani pipto, tidak ada menyembah, beda. Jadi jatuh dengan menyembah itu beda. Tapi lembaga kitab Anda mencoba untuk menuliskan menyembah supaya Yesus diajari, supaya orang Kristen diajari menyembah Yesus. Inilah Al-Quran katakan, inna syaitan lakum adu fattakhidhu aduwan. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu, maka perlakukanlah ia sebagaimana musuh. Tapi orang Kristen sudah tahu lembaga kitab Indonesia sering melakukan sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan narasi original teksnya, tapi diikutin. Maka Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang-orang kafir itu penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Akibat daripada kata menyembah yang disisipkan di dalam kitab Lukas 8:41, maka orang Kristen menyembah kepada sesamanya manusia. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Ini yang Al-Quran katakan. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil gayyi thumma la yuqasirun. Saudara-saudara orang kafir itu adalah setan, mengajak setan untuk menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Jadi setan menyesatkan melalui ini juga, melalui Bible itu sendiri. Yang tadinya tidak ada kata menyembah, ditulis menyembah, supaya orang-orang Kristen yang makan doktrin dan dogma menyembah manusia. Padahal cerita Lukas 8:41, di situ orang yang bernama Yairus hanya tersungkur jatuh di depan Yesus, bukan menyembah, karena di situ tidak ada kata latreia. Kalau latreia baru menyembah, latreia theos menyembah Tuhan, tapi tidak, dia hanya pipto, artinya Yesus hanya terjatuh Yairus hanya terjatuh di depan Yesus. Tersungkur. Ya, tersungkur di depan Yesus. Iya. Lalu kalau dirubah seperti ini, LAI begitu parahnya menyesatkan. Lalu apa yang harus dilakukan dengan LAI gitu loh? Ya. Bagus. Gimana? Gimana Bang Zuma? Dibikin petisi, digeruduk, dilaporkan, dia Bersyahadat. menyesatkan Tidak. umat Kristen disesatkan Tidak selama perlu. 2024 tahun, begitukah maksudnya? Tidak perlu Bang Yosef. Tidak perlu, tapi pribadi per pribadi, person to person, yang Nggak bakal harus bisa, menyadari. Nggak bakal bisa, Bukan, Bang. bukan. Doktrin ini sudah begitu tertanam kuat dari sejak penjajahan Belanda, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah anak Allah, tidak mungkin dirubah. Oke, tidak mungkin dirubah. Oke, itu menurut saudara tidak mungkin dirubah. Tetapi kalau sudah diketahui bahwa ini adalah kesesatan, adalah sesuatu yang diterangkan Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah, orang-orang kafir itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Mereka sudah tahu itu kesesatan, mereka masih rangkulan. Kenapa nggak ditinggalkan aja? Mencari keselamatan daripada
hidup di dalam kungkungan doktrin dan dogma dengan data-data yang sudah sangat jelas akurat, ini penyesatan. Apakah Karena ingin apapun- menjadi saudara dengan setan? Apapun silakan. yang disampaikan oleh pejuang-pejuang yang Silakan, Bang. menyuarakan kebenaran ini akan selalu ditepis oleh para petinggi-petinggi gereja dari setiap khotbah, dari setiap YouTube mereka. Oke. Mereka akan berusaha demikian rupa Baik. untuk menghancurkan karakter-karakter orang yang mengatasnamakan kebenaran ini, untuk diselewengkan bahwa kalianlah penyesat, kalianlah yang memberi kesesatan. Begitu Bang Suma. Oke, apakah saudara Yosef juga bagian dari mereka? Saya mencari kebenaran. Saat ini saya ada di persimpangan antara pindah ke Islam atau Oke. ke Buddha, Bang Suma. Oke. Masya Oke. Allah. Oke, baik. Kalau demikian adanya, Anda sudah menyadari itu, bahwa mereka selalu menyesatkan manusia. Maka ada baiknya ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah. Masya Allah. Wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada 3 agama. Yang pertama Yahudi, Islam, Kristen. Yahudi mengajarkan Yesus itu adalah anak haram, anak zina. Kristen mengajarkan Yesus itu adalah anak Tuhan. Dia adalah anak domba. Islam mengajarkan Isa alaihissalam adalah anak suci yang diberikan kemudian hikmat kenabian dan tanda-tanda mukjizat kepada Bani Israel. Tinggal Anda renungkan. Karena tidak mungkin ada kebenaran di luar daripada agama samawi. Agama samawi itu adalah agama para nabi. Nabi Ishak keturunannya mengajarkan agama Yahudi. Nabi Ismail keturunannya mengajarkan agama Islam. Entah keturunan siapa yang mengajarkan Kristen. Entah keturunan siapa yang mengajarkan Hindu Buddha. Entah keturunan siapa yang mengajarkan ateis dan seterusnya. Sekarang tinggal Anda memilih siapa agama di atas muka bumi ini yang penuh dengan aturan-aturan Tuhan, mulai dari tidur sampai tertidur kembali. Banyak orang mengatakan agamanya benar, agamanya baik. Mereka kemudian melakukan sesajen, mereka melakukan persembahan, mereka melakukan prosesi ibadah. Tanya pada mereka, Anda melakukan ibadah-ibadah ini perintah siapa? Oke. Boleh tanya Bang, Silakan. bagaimana Bang Juma menanggapi fitnahan Islam? Maksudnya? 98, kerusuhan, bom Bali, bom Marriott, WTC, 4 karakter yang ada di Arab, depannya I, belakangnya S. Siapa itu semua Bang? Saya belum kopi, Bang. Saya belum kopi. Kenapa itu tidak diberantas Bang? Maksudnya Bang Bang Juma, maksudnya itu adalah oknum. ISIS Ya. itu mengenai masalah apa? ISIS di situ kan mengenai soal minyak, ya kan? Mereka itu sejatinya bukanlah seorang muslim, tetapi mereka mempunyai yang namanya atribut muslim. Pada saat seorang Presiden Erdogan, Mas ya, ketika mau memberantas yang namanya di Syria, Mas, mereka dihalang-halangi sama salah satu negara berkuasa. Dan pada saat itu mereka Presiden Erdogan sempat yang namanya mengutus beberapa tentara pilihan. Ketika ada 2 orang yang tertangkap dari pasukan ISIS, pada saat pasukan ISIS itu dibuka celananya, Mas, mereka melakukan bunuh diri, mau diinterogasi. Ketika dibuka celananya, ternyata tidak disunat. Ini agama apa sebenarnya, Bang? Kalau tidak disunat, mereka mengatasnamakan Islam, atribut Islam, padahal sejatinya mereka itu adalah bukan Islam. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, ketika Mas membahas mengenai soal teroris,